Selamat pagi jemaat Tuhan semua. Berkat dengan kemurahan dan penyertaan Tuhan, saya percaya kita semua dapat merasakan damai, sejahtera, sukacita dari surga pada setiap hari. Amin. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita, saya rindu untuk membawa kita berdoa bagi situasi pandemik ini dan juga berdoa untuk ibadah online kita supaya Tuhan akan menyertai kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kita ini. Dan saya percaya juga kita pasti akan dilawati Tuhan dalam ibadah online kita pada pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan karena Kau memberikan kami peluang sekali lagi Tuhan untuk menyertai ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Dan saya percaya juga Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini ya Bapa. Kami percaya kami akan dilawati oleh Engkau Tuhan dalam ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Bapa, bagi anak-Mu yang akan memuji Engkau dan menyembah Kau sebentar nanti ya Tuhan melalui praise and worship kami nanti Tuhan, Kau berkati mereka juga Tuhan. Dan bagi anak hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Kau sebentar nanti ya Bapa, Kau berkati dan berbicaralah melalui dia ya Tuhan. Biar apapun yang dia sampaikan itu Tuhan semuanya datang daripada Engkau ya Bapa. Dan bagi jemaat-jemaat yang akan mendengar firman Kau sebentar nanti ya Bapa, akan diberkati juga Tuhan. Kau bukalah telinga mata rohani mereka juga Tuhan, agar mereka sentiasa diberkati, karena kami percaya Roh Kudus-Mu akan sentiasa bersama dengan mereka juga Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk situasi pandemik yang sedang melanda di negara kami dan di seluruh dunia ini pada saat ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Kau ya Tuhan. Biarlah Kau terus bertata di atas kuasa yang tidak baik ini ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan kami, dan kami percaya juga Engkau akan menyembuhkan setiap orang yang sakit ya Bapa. Bapa, kami juga ingin menyerahkan ibadah online kami pada pagi ini ke dalam tangan Kau ya Tuhan. Biarlah Kau terus menyertai kami ya Tuhan, dan kami percaya penyertaan Kau itu nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai semua, shalom. Apa kabar semua jemaat-jemaat saya dinilai? Baik dimanapun kita berada pada pagi ini, saya percaya setiap kita punya hati yang bersukacita, amin. Bahkan saya percaya bahwa kita punya kerinduan yang sama, rindu untuk bersekutu bersama meninggikan nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada saat ini, percaya bahwa kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, bahkan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, bahkan kuasa kasih-Mu Tuhan sungguh terbukti. Dan dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kami Tuhan Yesus, bahkan menebus kami daripada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa yang coba mempengaruhi kami pada saat itu. Tapi dengan kuasa darah Tuhan telah menebus kami Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian sama-sama. Telah kulihat di kasih-Mu, Kau menderita ganti-ganti. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat di kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
kita gantikan dengan darahmu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bertemu, selamat beribadah. Sekali lagi kita bersama-sama ibadah secara online. Bersyukur karena kasih Tuhan mempersatukan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Kita dapat dipertemukan di alam maya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh keberadaan jemaat dimanapun Anda berada pada saat ini. Tetap setia beribadah dan tetap terus berkomitmen dan tetap terus mengasihi Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada pagi ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengar sabda firman Tuhan, menjadi kekuatan mendorong kita tetap terus berharap dan percaya akan kasih dan kekuatannya. Mari saya membawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami. Karena kami tahu tanpa kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami tidak dapat menjalani hidup kami sepanjang hari. Tapi hari ini Tuhan, kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu, berserah terus menerus bahwa kami memerlukan pertolongan Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengar sabda firman-Mu, firman-Mu yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami dan membangkitkan iman kami tetap terus percaya akan kekuasaan, kasih dan anugerah Yesus Kristus dalam kehidupan kami secara pribadi. Kiranya berkat dan kasih-Mu Tuhan menguatkan kami sepanjang kami mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita sekali lagi bahwa kekuatan dan kasih Tuhan itulah yang kita perlu setiap waktu. Pada minggu yang lepas kita belajar kisah orang kaya dan orang miskin, di mana kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itulah harus kita ambil, itulah harus kita pegang, bahwa kesempatan itulah kita dapat mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan membiarkan dunia mempengaruhi iman kita, karena dunia akan membawa kita kepada hal-hal yang menyesatkan kita, membawa kita menjauhkan daripada Tuhan. Hari ini satu tema firman Tuhan yang saya akan bawa kepada kita, yaitu kekayaan menghalang kita menemukan kebahagiaan sebenarnya. Kekayaan menghalang kita menemukan kebahagiaan sebenarnya. Lukas 18 ayat 18 hingga 27. Lukas 18 ayat 18 hingga 27. Jemaat Tuhan, kenapa saya katakan kekayaan menghalang kita menemukan kebahagiaan sebenarnya? Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Apakah kita tidak boleh punya harta? Boleh. Cuma melalui ayat ini, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kisah seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, apakah yang harus saya lakukan supaya saya dapat mengikuti Tuhan? Apa yang saya boleh buat supaya saya menjadi murid Yesus? Jemaat Tuhan, ada beberapa ayat yang akan kita lihat dan apa yang Tuhan Yesus tekankan dalam perbicaraan mereka di saat pemimpin itu bertanya kepada Yesus. Nah, kekayaan yang sebenarnya adalah di saat kita menemukan kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Kalau kita lihat khotbah di bukit, jemaat Tuhan, khotbah Yesus di bukit banyak mengajar kita berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia akan kaya. Perkataan berbahagia itu diberkati, maksudnya dia menemukan tujuan hidupnya. Dia menemukan apa yang lebih berharga dari apa yang ada pada dirinya. Mari kita lihat satu statement Albert Einstein tahun 1922, di mana satu surat yang dia tulis masa itu telegram kepada
satu pusat di Tokyo, di Jepun. Tetapi telegramnya tidak diterima dan tidak diutus ataupun di-send. Apa yang dia dapat katakan di sini? Ada dua hal, sangat-sangat membuka cara pikir saya dan membuka minda saya bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi bagaimana kita melihat kekayaan itu yang sebenarnya di dalam Yesus untuk kita punyai damai, di mana kita mempunyai kekuatan, kemampuan yang diperoleh dari Tuhan, memampukan kita melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anaknya. Yang pertama, kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kegembiraan daripada mengejar kesuksesan yang terikat dengan kegelisahan terus-menerus. Amin. Kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kegembiraan daripada mengejar kesuksesan ataupun kejayaan yang terikat dengan kegelisahan terus-menerus. Jemaat Tuhan, ayat ini apabila saya mendengar dia seperti satu pukulan. Kehidupan yang tenang dan sederhana. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang tenang dan sederhana. Albert Einstein, kita tahu kisah dia. Dia tidak diterima oleh gurunya. Dia tidak diterima oleh orang di sekelilingnya karena dia anak yang spesial. Tetapi oleh karena dia punya seorang ibu yang berkorban, yang memberi hidupnya untuk anaknya, akhirnya Albert Einstein menjadi orang yang sangat pintar dan punya IQ yang luar biasa. Jemaat Tuhan, orang yang punya IQ yang luar biasa dan punya satu waktu boleh katakan kejayaan dan orang yang populer. Tetapi ayat ini yang dia kutip menandakan bahwa kekayaan, kesenangan yang ada di dunia ini itu sementara. Tapi yang dia mau kita adalah mengejarkan kemewahan ataupun ketenangan, kekayaan di dalam Tuhan Yesus. Itu akan menjadikan kita tetap tenang dan tidak gelisah untuk mengejar atau mengikuti tuntutan dunia ini. Yang kedua, mungkin jika kamu beruntung, maka pesan-pesan ini akan lebih berharga dibanding uang tip. Nah, pesanan ini agak ringkas, jemaat Tuhan, mau disampaikan. Mungkin jika kamu beruntung, maka pesan-pesan yang akan lebih berharga dibanding dengan uang tips. Ayat ini saya dapat ambil dan saya dapat katakan bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi, itu lebih beruntung berbanding dengan apa yang ada di dunia ini, harta benda. Kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus, kebenaran yang kita dengar itu menjadikan kita lebih kaya. Kaya menemukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kekayaan kebenaran firman Tuhan menuntun kita hidup dengan sesuai dengan kehendak rencana Allah yang menjadikan kita benar-benar menangkap tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jemaat Tuhan, kekayaan dunia selalu yang menghalang kita untuk melangkah bersama Tuhan. Karena kita selalu memikirkan hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang menjadikan kita banyak berkorban dan bayar harga. Tetapi kalau kita lihat dari ayat 18 hingga 27 ini, kita akan melihat sebentar nanti, ada 3 hal yang kita akan belajar, ada 3 hal yang membuka minda kita supaya kita benar-benar menemukan kekayaan yang tidak menghalang kita, tetapi kita menemukan kebahagiaan yang sebenarnya hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari kita melihat di ayat 18 hingga 21 dahulu. Ayat 18 hingga 21. Lukas 18 ayat 18 hingga 21. Kata firman Tuhan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik,
apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan pemimpin itu. Seorang pemimpin yang mungkin dia seorang yang kaya, dia seorang yang berpangkat, dia seorang yang berpengaruh. Jadi jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, di sini jemaat Tuhan, di ayat 18 hingga 21, ada satu hal yang kita tangkap. Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Nah, dilihat daripada pembicaraan mereka, pemimpin tersebut melihat Yesus sebagai pemimpin yang baik, sebagai guru yang menjadi teladan, karena dia banyak berbuat baik, dia banyak menyembuhkan, dia memberikan nasihat, bahkan menghidupi, bahkan menceritakan, menekankan tentang hukum Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan apakah itu cukup, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus? Semua orang boleh mengikuti peraturan dan aturan itu. Kenapa Yesus katakan, kenapa engkau mengatakan aku baik? Dari pandangan hal ini, kita selalu mengatakan seperti ini. Semua orang yang mengikuti moral dia baik, semua kehidupannya baik, memiliki status yang baik, berpengaruh, dan dia menjaga hidupnya dengan baik. Apakah dia sudah tentu menemukan kebahagiaan yang sebenarnya? Belum tentu, jemaat Tuhan. Itu yang Yesus katakan, dikatakan hal ini. Mengapa engkau katakan aku baik? Perkataan baik itu belum tentu menandakan ada hal yang benar-benar membawa kebaikan yang menemukan kekayaan yang sejati. Pemimpin ini dia boleh menghidupi hukum Taurat, tetapi ada satu perkara yang masih kosong dalam dirinya, yaitu iman, keselamatan, dan kebahagiaan yang sebenarnya. Yang pertama, jemaat Tuhan, daripada ayat 18 hingga 21, saya katakan bahwa kebaikan tidak cukup untuk menjamin keselamatan iman. Kebaikan tidak cukup untuk menjamin keselamatan iman. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, karena manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Karena pada mulanya manusia yang mula-mula jatuh dalam dosa dan dilahirkan dengan gambaran Adam yang berdosa, maka semua orang telah berdosa. Dan dosa memisahkan kita dengan kekudusannya Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Dan hukuman itu pasti. Manusia pada waktu ini mengejar segala kebahagiaan dengan kebaikan, dengan harta benda, dengan kekayaan, dengan posisi, dengan agama. Kekristenan, sekali lagi saya katakan jemaat Tuhan, kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah tentang kasih Yesus, anugerah Kristus yang kamu alami, yang mengubah hidup Anda, menjadikan kita sebagai orang yang dimerdekakan dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Apabila dosa memisahkan kita, manusia berusaha mencari kebenaran. Manusia berusaha mencari kebahagiaan yang sebenarnya, sehingga mereka melakukan pekerjaan baik
untuk mendapatkan pahala. Mari kita lihat jemaat Tuhan. Di dalam keberdosaan kita, dosa menguasai diri kita. Punya rasa bersalah, keterpisahan, tidak punya tujuan, bahkan melalui kematian kekal. Jemaat Tuhan, pekerjaan baik, kalau kamu mengikuti moral, tidak berzina, semuanya ini, kamu menjaga hidup Anda dengan sebaik-baiknya, kamu punya filsafat dunia, kamu punya pengetahuan yang baik dalam kehidupanmu, kamu punya moralitas yang hidup yang baik, kamu punya agama, kamu menjadi orang Kristen yang sentiasa beribadah dan tidak pernah termis beribadah di gereja. Itu tidak cukup kalau Anda belum menerima Yesus Kristus yang sebenarnya menjadi kekuatan Anda dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda yang hidup. Yesus Kristus memberi nyawanya bagi semua manusia berdosa. Yesus menerima orang-orang yang berdosa datang padanya yang sadar akan dosa mereka dan percaya padanya hanya melalui iman kepada Yesus. Hanya melalui iman kita kepada Yesus, itulah yang akan memulihkan kita, mengubahkan kita. Karena kebaikan itu tidak cukup untuk kita menerima keselamatan iman di dalam Tuhan, tetapi berserah dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda sedang berada di dalam kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat yang kedua, ayat 18, Lukas 18 ayat 22 hingga 24. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan mau kalau kita benar-benar mau menjadi orang yang mengikuti Yesus? Meninggalkan hal yang menghalangi dan setia mengikuti Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat 2 tadi dari ayat 22 hingga 24, apa yang Yesus katakan kepada pemimpin tersebut, anak muda itu? Juallah hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami pergumulan, mengalami hati yang sangat-sangat susah. Karena dia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang kaya, gaya hidup yang serba ada, yang cukup dalam segala hal. Tetapi di saat Yesus mengatakan kepadanya, juallah segala hartamu dan ikutilah aku. Jemaat Tuhan yang sekasihi Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan sedang menguji hatinya. Apakah dia benar-benar mau mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan? Ada kalanya jemaat Tuhan yang sekasihi Yesus Kristus, banyak hal di dalam firman Tuhan, banyak persoalan, banyak dialog yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, mengajak kita, apakah respon hati kita dengan kebenaran firman Tuhan itu? Mari kita lihat sekali lagi ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Kenapa Yesus mengatakan hal ini kepada
anak muda itu, karena di saat kita benar-benar mau menjadi murid Yesus, mau mengikuti Yesus, ada 3 hal ini yang Tuhan mau kita alami. Yang pertama, memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kekayaan belum tentu memberikan kita hati yang bermurah hati. Tetapi kalau kita memiliki kemiskinan, maksudnya miskin hati kita di hadapan Tuhan, maka Anda berani untuk memberikan segala apa yang kau miliki untuk Tuhan. Maka engkau memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan, betapa engkau mengatakan ketidakmampuanmu, betapa engkau mengatakan bahwa segala yang engkau miliki itu semuanya datang dari Tuhan. Dan aku mau mengembalikan bahagian ini Tuhan, dan mau mengikuti Tuhan. Apakah Tuhan mau dia menjadi orang yang sangat miskin? Tidak, jemaat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau katakan? Mari menemukan kekayaan yang tidak pernah habis-habis. Kekayaan yang sejati. Di saat saya percaya jemaat Tuhan, di saat anak muda ini, jika dia meresponi, menjual segala hartanya dan memberikan kepada orang miskin, pasti ada perubahan dialog di antara Yesus dengan anak muda ini. Di saat respon dia benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang indah di dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tidak menyediakan yang terbaik buat kita. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang menjadi beban kita untuk mengikuti Yesus. Selalu beban kita adalah kekhawatiran kita. Beban kita adalah kesenangan kita. Beban kita adalah di comfort zone kita. Beban kita adalah selalunya keluarga kita. Beban kita adalah selalunya juga di mana kita merasa kesenangan kita bahwa cukuplah sekadar ini yang saya lakukan untuk mengikuti Yesus. Jemaat Tuhan, di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan mau kita meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita, hal-hal yang menjadikan kita tidak merasa khawatir untuk mengikuti Tuhan. Tetapi kita menemukan bahwa pilihan kita mengikuti Tuhan Yesus adalah pilihan yang baik dan terbaik. Dan tanpa kita merasa khawatir, tanpa kita merasakan tidak kecukupan di dalam Tuhan. Tapi apa yang saya tahu dan apa yang saya alami secara pribadi bahwa mengikut Tuhan, kita dicukupkan, kita disempurnakan dalam segala perkara dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, berani memikul salib dan menyangkal diri. Jemaat Tuhan, banyak orang mengatakan saya orang Kristen, tetapi dia tidak memikul salib dan menyangkal dirinya. Memikul salib ini adalah kita mengikuti dan membawa Yesus, memikul beban dari Tuhan, yaitu menyangkal diri kita, mengikut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mengikut dengan tenang proses yang kita harus lalui sebagai orang percaya. Jemaat Tuhan, tidak semua yang kita alami di dalam Tuhan itu senang. Ada kalanya kita mengalami pencobaan dan cabaran. Tapi satu perkara yang dapat saya tangkap bahwa segala cobaan dan cabaran itu tidak melebihi kekuatan kita. Kedua, cabaran dan cobaan yang ada, Tuhan memampukan kita melalui semuanya untuk memproses dan menggerakkan iman kita semakin mempercayai Tuhan. Dan maka dengan itu kita setia mengikuti Tuhan, dan kita mau melepaskan segala kesenangan dunia untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Semakin kita melepaskan dunia yang mengikat kita, kita masuk di dalam kehendaknya Tuhan, maka berkat yang kamu alami di dunia itu lebih lagi akan kamu alami di berkatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ramai orang tidak mau mengikuti Tuhan karena mereka pikirkan bahwa mengikuti Tuhan Anda akan selalu mengalami kemiskinan. Tidak, cuma Tuhan, Anda sedang menemukan kekayaan yang sebenar di dalam Tuhan Yesus. Kesetiaan, kamu akan bertumbuh. Mari kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah
yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan dia akan ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jemaat Tuhan, kesetiaan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, menyangkal diri kita dan memikul salib Yesus setiap hari, membawakan kita akan bertumbuh dan mengeluarkan buah yang manis dan lebat, buah yang di dalam ketekunan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kekayaan itu menghalangi kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Kekayaan itu baik, harta itu baik, uang itu baik, tapi jangan sampai itu menguasai diri kita. Jangan sampai itu tidak menjadikan kita orang yang tidak memperdulikan kebenaran dan kehidupan kehidupan rohani kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat yang terakhir. Ayat terakhir, Lukas 18 ayat 25 hingga 27. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, yang ketiga adalah orang yang mengutamakan hal dunia tidak mudah mengalami Kristus. Orang yang mengutamakan hal dunia tidak mudah mengalami Kristus. Kenapa saya katakan seperti itu, jemaat Tuhan? Orang yang telah memberikan dirinya kepada dunia yang menguasainya. Dan dia telah membina satu benteng untuk kebenaran firman Tuhan masuk. Dan dia menyangkal, bahkan dia tidak dapat menerima kebenaran itu untuk dia mengalami Kristus. Mari kita lihat dalam Lukas 13 ayat 22 ayat 30. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-mengetuk sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jemaat Tuhan, Yesus menguji pemuda kaya itu pada titik terlemah pada dirinya, yaitu kekayaannya. Yesus tahu di mana kelemahan kita. Yesus tahu di mana kehidupan kita. Ia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Apakah pernyataan Kristus berarti bahwa semua orang Kristen harus menyulam semua miliknya? Tidak. Nah, ingat apa yang saya katakan tadi? Tidak. Karena kita juga harus memenuhi keperluan keluarga kita dan orang lain. Sekalipun demikian, kita harus bersedia untuk menyerahkan apa saja yang diminta oleh Kristus. Respon hati kita menentukan di mana titik kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu di mana kelemahan Anda. Oleh sebab itu dia mau menyerahkan kelemahan, dia mau mengambil kelemahan itu supaya digantikan dengan kekuatan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dia mau menggantikan kita menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Dia mau menggantikan kita kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Supaya kita dapat masuk di dalam bahagian kerajaannya akan datang. Nah, siapakah yang dapat masuk dalam kerajaan Allah? Ada 3 orang. Bukan 3 orang. Ada 3 hal. Yang pertama, orang yang tidak dua hatinya. Maksudnya, orang yang tidak mendua hatinya. Bukan utama kekayaan Tuhan. Kalau orang yang berdiri di dua perkara ini, dia tidak dapat masuk kerajaan surga. Karena apa? Utamanya adalah karena dia belum dapat membuat keputusan yang benar dalam hidupannya. Yang kedua, taat melakukan perintah Tuhan dan beriman kepadanya. Di saat kita taat melakukan perintah firman Tuhan, maksudnya kita sedang beriman akan kebenarannya. Kita sedang melakukan kebenarannya. Kita sedang menghidupi kebenarannya. Itulah yang Tuhan mau.
Yang ketiga, menjadi pengikut Kristus yang setia walaupun keadaan susah atau senang. Kekayaan tidak menjamin kita untuk menemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sebenar, kekayaan sebenar apabila kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Yesus menjadi kekuatan dan juru selamat kita yang hidup, dan kita berubah di dalam Dia, dan kita akan menemukan kekayaan sejati. Jemaat Tuhan, Yesus sangat peduli kepada kita. Yesus sangat peduli kepada orang anak muda ini. Yesus mengajar murid-muridnya. Pada masa itu juga murid-muridnya ada yang bersama dengan mereka, dan murid-muridnya heran apa yang Yesus katakan itu. Tapi sebenarnya dia bukan saja mengajar kepada orang kaya itu, anak muda yang kaya itu, tetapi dia mengajar kepada murid-muridnya bahwa harta di dunia tidak akan membawa kita kepada kekayaan yang sebenar, tidak akan membawa kita damai, tidak membawa kepada kita sukacita, tetapi membawakan kita kekhawatiran, membawa kepada kita kepada ketakutan, membawa kepada kita selalu rasa tidak cukup, membawa kepada kita hal-hal yang negatif. Tetapi ketenangan dan kedamaian sejati yang Tuhan mau ada dalam kita adalah di saat Kristus ada di dalam hidup kita. Maka kita akan merasa damai, maka kita akan merasa kecukupan, maka kita akan merasa kelimpahan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak ditemukan di dunia ini. Amin. Oleh sebab itu, rasa aman kita haruslah diletakkan pada harta yang bersifat kekal, yaitu iman kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa kebaikan tidak cukup untuk kita menjamin keselamatan iman. Kita perlu iman kepada Tuhan Yesus. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Dia dengan sebenar. Yang kedua, meninggalkan hal yang menghalangi dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Karena disitulah kekuatan kita. Yang ketiga adalah orang yang mengutamakan hal dunia tidak mudah mengalami Kristus. Maka janganlah membiarkan dunia mempengaruhi kita. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan pada minggu lalu yang saya kupas, bahwa itu semua akan menghalangi kita. Tapi biarlah kita hidup di dunia ini, tetapi pikiran kita, fokus kita, tujuan kita mengalami Kristus terlebih dahulu dalam segala perkara. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya membawa kita untuk berdoa. Pada saat ini saya membawa kita semua bagi yang telah mendengar sabda firman Tuhan ini, meletakkan tangan kita di dada sebagai tanda respon kita bahwa Tuhan, kami mau memiliki kekayaan yang sejati dalam Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang sebenar, yaitu apabila kami berada di dalam Tuhan. Mari saya membawa kita dalam doa, dan tangan kita diletakkan di dada sebagai respon kita mempercayai Tuhan yang berkuasa. Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, meletakkan tangan kami di dada, bahwa tanda kami sebagai penyerahan kami, bahwa kami belajar, bahwa kami sadar bahwa kekayaan yang sejati adalah apabila kami temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan dunia menghalangi kami, jangan biarkan hal-hal yang lain menghalang kami untuk menyangkal, bahkan untuk mengikuti dan memikul salib bersama-Mu setiap hari Bapa. Dan berkati setiap keberadaan anak-anak-Mu ya Tuhan, iman mereka, supaya iman mereka tetap bertumbuh, dan iman mereka semakin antusias di dalam Tuhan, dan iman mereka semakin mengalami kasih dan anugerah Tuhan setiap waktu. Terima kasih Bapa, serahkan semua setiap pribadi kami ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, sehingga kita bertemu sekali lagi di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera, kekuatan dari kasih Allah, oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom dan selamat bertemu pada minggu ini dalam ibadah online kita. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita dapat bersama dengan Anda dalam ibadah online kita pada minggu ini. Baiklah, sekarang adalah waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan info gereja. Oke, untuk info yang pertama yaitu berkenaan dengan ibadah online kita. Ibadah online ini akan diteruskan sehingga tarikh yang akan diumumkan kemudian. Seperti Anda semua sedia maklum bahwa kawasan Nilai juga berada dalam PKPB, dan juga beberapa tempat, dan saya berharap Anda semua tetap stay safe dan kekalah menjaga kebersihan Anda dimanapun Anda berada dan tetap mengikut SOP. Untuk info yang kedua yaitu berkenaan dengan persekutuan doa yang diadakan setiap hari Isnin. Saya ingin mendorong dan mengajak Anda untuk mengikuti persekutuan doa kita yaitu melalui aplikasi Zoom yang akan diadakan setiap pukul 8:30 malam. Jadi Anda bolehlah invite dan share information ini dengan keluarga dan dengan teman-teman Anda yang lain. Untuk persekutuan doa kita. Dan yang terakhir sekali, bagi uang persembahan untuk minggu ini, Anda bolehlah bank in ke dalam akaun gereja kita atas nama saudari Vivi Kawan. Anda bolehlah berhubung dengan saudari bendahari kita. Begitu juga dengan persepuluhan Anda juga boleh disalurkan ke dalam akaun gereja kita. Itu sahaja untuk info gereja kita pada minggu ini, dan jangan lupa untuk ibadah online kita pada minggu hadapan. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah online di minggu akan datang. Silalah share link ibadah online kita bersama dengan teman-teman dan keluarga kita yang lain. Dan kita telah mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa penutupan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang ibadah online ini. Tuhan, kami telah dapat bersama dalam ibadah online ini dengan keluarga dan teman-teman kami. Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu bagi setiap mereka yang melayani, bagi mereka yang telah mendengar firman Tuhan ya Bapa. Pada hari ini Engkau berkati ya Bapa Kudus surga. Kami ingin serahkan setiap keluarga dan teman-teman kami ke dalam tangan Engkau. Seluruh jemaat SIB Nilai, Engkau tetap melindungi dan menjaga dimanapun mereka berada, baik yang berada dalam zon merah, baik yang bersama keluarga di kampung, ada yang jauh dari keluarga Tuhan, dan ada yang mungkin bersendirian Tuhan. Pada saat ini Engkau tetap menjaga, Engkau tetap memberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Dan juga kami serahkan frontliners kami Tuhan yang berkhidmat untuk negara ya Bapa. Engkau tetap melindungi dan menjaga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk minggu-minggu akan datang. Engkau terus memelihara kami Tuhan, Engkau terus menjaga kami, biar kami tetap stay strong ya Bapa di dalam Engkau, dalam setiap perkara yang kami lakukan ya Bapa. Kami ingin serahkan Tuhan biar adanya damai sejahtera dalam hati kami ya Bapa Kudus juga. Kami juga serahkan setiap pemberian yaitu persepuluhan dan uang persembahan pada minggu ini ke dalam tangan Engkau, biar Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberi, dan Engkau berkati saudari Vivi Kawan Tuhan untuk mengelola keuangan ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Gereja SIB Nilai Tuhan, Engkau terus memberkati dalam setiap perkara Tuhan. Tuhan, ini doa kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Amin. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.